Halo teman-teman, balik lagi ya dengan saya Reni. Hari ini kita akan mencoba menggunakan Minitab, salah satu software statistik yaitu Minitab. Nah, saya menggunakan Minitab versi 17. Ini teman-teman yang belum pernah pakai Minitab, mungkin saya jelaskan dulu. Di Minitab itu di sini ada dua tampilan ini. Ini worksheet untuk kita mengetik atau menginputkan atau mengcopy pastekan data. Jadi ini nanti isinya data-data kita. Nah, untuk yang session ini isinya itu nanti output gitu. Jadi outputnya yang kita running misalnya table atau apa. Nanti outputnya keluarnya di sini. Tapi untuk kalau graph ini grafik-grafik nanti dia akan muncul tab baru. Nah, di Minitab ini kan ini menunya ada file, ada edit, ada data, ada cal, ada stat, ada graph, editor, tools, window, help, dan asisten. Nah, jadi kalau misalnya kita biasanya kayak pakai semua sih rata-rata gitu kan. Terus selanjutnya ini worksheet. Worksheet itu kan tempat data kita tadi entry. Nah, bagaimana ini kita menginput datanya ke Minitab? Salah satunya misalnya kita menulis mahasiswa itu wah, kita bisa mengetik seperti itu. Tapi kalau kita udah punya datanya di Excel, ini data mahasiswa nih, kita tinggal blok aja, klik kiri, ditahan yang lama sampai ke data terakhir, lalu klik kanan di mouse teman-teman, lalu di copy. Nanti buka mini tabnya, ini kita nggak pakai nih, biarin aja kan, nanti kita replace aja, klik kanan lagi, lalu paste cells. Nah, sudah tercopy di sini 1 sampai 70. Ini loh, C1, C2 ini ada T-nya. T-nya ini berarti data yang ada di sini merupakan data teks atau string, atau dia bukan numerik. Jadi dia ubah-ubah yang non numerik gitu kan, kategorik gitu. Nah, ini ada T-nya. Nah, kalau ini nama peubahnya. Kalau ini kan mahasiswa satu, kedua, ketiga. Kalau ini jenis kelaminnya apa, laki-laki, perempuan. Itu untuk input datanya. Nah, bagaimana ini kita ingin melihat ada berapa banyak sih laki-laki, ada berapa banyak sih perempuan, kan kadang-kadang kita perlu itu ya. Nah, kita bisa menggunakan stat teman-teman. Stat tables. Jadi kita membuat table. Mengapa kita di sini? Karena ini kan data kategori. Jadi kita pilih fungsi stat tables, kita buat tabel, terus descriptive statistics. Nanti teman-teman pilih nih di tabel yang rows. Rows ini tuh barisnya. Di barisnya itu nanti kan di baris tuh jenis kelamin kan laki-laki, perempuan. Nanti sebelah kanannya berapa? Saya pilih row misalnya jenis kelamin. Nah, terus sini kan kolom ini karena saya menggunakan satu peubah jenis kelamin saja, jadi jenis kelamin aja. Kalau misalnya ada yang lainnya, misalnya tempat tinggal, itu boleh menggunakan di sini, dimasukkan lagi seperti tadi. Nah, ini saya menggunakan categorical variables, ya kan, jenis kelamin yang ingin saya ada di tabel itu apa? Apakah jumlahnya mahasiswa ada berapa, atau persentasenya, atau total persentasenya saya pakai kolom persentase. Saya ingin melihat berapa persen perempuan, berapa persen laki-laki, saya pakainya kolom ini. Kita klik aja, lalu kita oke, lalu kita klik oke. Nah, ini muncul di session ini outputnya. Ini bisa di copy paste nih. Nah, copy misalnya mau di copy ke Word-nya teman-teman di laporan, bisa di sini. Jadi kan ini laki-laki ada 51%, perempuan ada 48%. Saya ingin nih, ini kan data populasi ya. Kalau di statistika itu kan kita ngomongnya data sampel. Karena kan populasi itu jarang dan sulit untuk diketahui secara keseluruhan. Misalnya untuk kita ingin tahu nih ada berapa sih laki-laki di Indonesia, ada berapa sih perempuan di Indonesia.
kan harus sensus dulu ya. Di BPS itu kan sensus 10 tahun sekali sensus penduduk. Nah, makanya misalnya kita ingin melakukan survei karena terkait dengan berapa sih proporsi penduduk laki-laki perempuan di setiap tahunnya, kita akan mengambil sampel kan. Gimana cara mengambil sampel? Kalau mengambil sampel itu sebenarnya setiap orang bisa sembarangan. Misalnya saya mau ambil, saya mau karena saya perempuan, saya mau sampel perempuan semua seperti itu. Tapi itu bukan, itu tidak acak itu sesuatu yang bias, akan menghasilkan bias. Oleh karena itu kita akan melakukan pengacakan. Salah satu caranya misalnya kita beri setiap mahasiswa ini angka random atau angka acak. Kalau misalnya dulu di pelajaran SMA atau mungkin sebelumnya teman-teman pernah dengar tabel angka random, tabel angka acak, nah itu mirip seperti itu, cuma kan karena kita sekarang udah canggih, kita bisa menggunakan teknologi seperti Minitab ini, kita bisa nih menghasilkan angka acak untuk setiap mahasiswa. Nanti dari angka acak itu tinggal kita urutkan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar, lalu kita pilih sampelnya, misalnya 10, berarti urutan 1 sampai 10, seperti itu. Bagaimana cara mendapatkan angka acaknya? Kita klik menu Cal, lalu klik random data, lalu ini banyak sebaran. Saya mau menggunakan angka acak dari sebaran uniform, sebaran seragam. Mengapa? Karena kan mahasiswa seragam ya. Gitu. Jadi saya pakainya sebaran. Jadi kalau teman-teman pakai sebaran lain boleh, silakan. Yang penting cara pengambilan sampelnya harus acak. Salah satu metode itu acak gitu kan, misalnya uniform. Number of flow of data to generate. Berapa banyak datanya yang akan kita ambil untuk angka acak itu ada berapa banyak. Nah, kita sesuaikan dengan jumlah unit observasi kita. Di sini mahasiswa di sini ada berapa? Tadi ada 70 kan? Kita klik di sini 70. Jadi biar setiap mahasiswa itu memiliki angka acak masing-masing. Jadi pada saat pemilihan sampel, mereka akan memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Nah, kita simpan di mana angka acaknya. Kita buat tempat baru, misalnya. Lalu kalau di sebaran uniform itu kan sebaran seragam itu kan ada batasnya kan dari A sampai B ya. Nah, jadi lower-nya itu berapa, A itu berapa. Misalnya ini kita biarkan saja 0 sampai 1. Oke. Dan sudah keluar di sini angka acak. Inilah angka acak hasil dari tadi menggunakan sebaran uniform. Untuk 7 ke 70 mahasiswa itu mendapat angka acak. Tanya bagaimana cara memilih sampelnya? Salah satu caranya kita lakukan sort dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Misalnya kita ingin mengambil 15 mahasiswa, kita klik data, lalu kita pilih sort. Klik data, kita pilih sort. Nah, sort column. Kalau memang ingin kita sort semuanya, biar tidak salah gitu kan. Jadi biar dia tuh bergandengan semuanya itu perubahannya akan tersortkan bareng-bareng. Kita klik select, nanti mahasiswa sampai angka acak. Lalu baik kolom apa kita ingin sortnya? Apakah berdasarkan nomor mahasiswa? Tidak, karena kita akan berdasarkan angka acak. Kita kan akan memilih tadi berdasarkan angka acak. Jadi kita berdasarkan acak di sini. Mau ascending atau descending? Descending. Kalau mau descending kita klik, kalau mau ascending kita klik ascending. Menyimpan di mana? Apakah worksheet yang baru, sampel, atau kolom yang sekarang, atau di tempatnya nih original column. Kita klik original column aja ya di tempat dia berada. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membuat kolom yang baru. Kolom aja. Oke. Yes, di sini sudah berurutan angka acaknya. Karena descendingnya tidak kita klik, jadi dia akan mengurutkan dari nilai yang terkecil sampai dengan nilai yang terbesar. Nah, selanjutnya ini mahasiswa juga ini sudah berurutan kan, buktinya kan ini jadi tidak beraturan ya nomornya karena dia berurutan berdasarkan angka acak gitu.
Ini kita ingin mengambil sampel nih, sampelnya misalnya mau diambil 20. Ya udah 20 ini aja kita ambil nih yang pertama, angka acaknya yang paling kecil, yang paling besar juga boleh. Yang penting acak. Jadi kita ambil aja nih, saya mau ngambil sampelnya 15 aja. Oke, 15 aja. Misalnya kita sudah punya nih data aslinya ya. Dan kita hapus saja boleh, atau kita pindahkan ke worksheet yang baru juga boleh. Misalnya ini sebagai untuk kita menyimpan boleh. Kita copy saja 1 sampai 15. Kita blok, klik kanan, lalu kita klik copy cells, terus kita klik file, kita klik new itu baru, kita ingin di worksheet yang baru. Oke, worksheet yang baru, worksheet 2 ini kan yang pertama. Kita klik di sini, klik kanan, lalu paste cell, selesai, copy, ada 15 sampel kita. Inilah salah satu cara mengambil sampel secara acak di Minitab. Ya teman-teman, kalau ingin melihat berapa persentase dari sampel kita yang laki-laki atau perempuan, teman-teman tinggal ngeklik start. Ingatkan yang tadi, start, tables, lalu descriptive statistics, dan row berdasarkan row apa? Kita tetap jenis kelamin, tidak usah kita ubah lagi. Lalu di categorical variablesnya, yang ingin kita tulis count-nya, jumlahnya laki-laki berapa, perempuan berapa, kolom persentasenya, dan total persentasenya. Kita klik OK, lalu OK lagi, dan keluar di sini persentase sampel ya teman-teman, sampel kita laki-laki 40, perempuan 60. Kalau ini sampelnya laki-laki 51, perempuan, ini bukan sampel, ini populasi maksud saya. Jadi populasi 51% laki-laki, 40% perempuan. Apakah sama nilainya? Tentu tidak kan. Itulah yang namanya statistika. Statistika itu kebenarannya tidak mutlak karena masih ada error di sana. Jadi jangan berantem kalau nilai statistika teman-teman beda dengan teman sebelahnya, karena memang pengambilan sampelnya itu berbeda. Yang pasti harus acak. Oke teman-teman, terima kasih untuk penjelasan terkait dengan pengambilan sampel acak hari ini. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya agar penjelasan-penjelasan lain terkait dengan software statistika ternotifikasi di PC atau di handphone teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.